ya bagi Anda yang menyaksikan channel ini, mudah-mudahan Allah membuka hati Anda untuk berinfak atau berdonasi ke pondok pesantren kami, Yayasan Sirajul Mustafa Nahdlatul Wathon, yang bertempat di Dusun Erot Daya, Desa Kalijaga Timur, untuk membangun gedung asrama belajar untuk para peserta didik kami, ya, untuk para peserta didik kami. Dan Anda yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang terus mengalir meskipun antum sudah dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau nanya antum nih, pendapat antum tentang orang yang menghina Abah Guru Sekumpul. Ini ada namanya Heri Pras, itu dia orangnya tidak mengaku dirinya Wahabi, tapi dia menyesatkan Abah Guru Sekumpul. Seperti Abah Guru Sekumpul bisa jadi 3, itu ditentang sama Heri Pras. Itu dikatakan itu khurafat, ya. Itu dikatakan khurafat. Nah, bagaimana pendapat antum? Terus kemudian para wali songo itu, rohnya wali songo itu ada di kamarnya Abah Guru Sekumpul. Terus itu juga dikatakan khurafat. Nah, bagaimana pendapat antum, pandangan antum al-mukarram? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan yang mungkin sudah bisa dijawab sebenarnya oleh penanya, masail bi'alam minal mas'ul, kan begitu kan. Jadi yang bertanya sebenarnya lebih paham insyaallah. Cuman untuk menjawab ini karena sudah viral kayaknya, ya kan, viral. Jadi kalau kami aja begini pendapat, la ya'lamul wali illal wali. Jadi seorang wali itu tidak akan diketahui kecuali oleh sesama walinya gitu. Jadi ketika seseorang mengomentari orang yang kelasnya lebih atas, ya itu kita kalau bahasa sekarang itu kan sampah itu. Sampah, kan, gitu, ya kan? Jadi itu wali tidak bisa dikoreksi oleh orang yang bukan wali. Kenapa? Karena akan salah kaprah, akan salah, istilahnya salah pemahaman nantinya. Wali itu kan begini dalam bab fikih misalnya, atau dalam bab tasawuf. Seorang wali idza kana yastagrik, apabila mereka itu sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa qala anallah, kemudian mereka mengatakan saya adalah Allah misalnya. Itu kan luar dari nalar kita sebenarnya. Itu ulama sepakat mengatakan bahwa mereka itu tidak keluar daripada keimanannya. Nah, kalau kita yang ini kan masalah nantinya gitu. Nah, jadi itu sebabnya hal-hal yang bukan masuk dalam wilayah kita sebenarnya tidak bisa kita komentari sebenarnya. Jadi makanya yang pada akhir zaman ini kan ya hifzul lisan, sebenarnya menjaga lisan. Haluna wa haluh, begitu sajalah. Lakum dinukum ya begitu sebenarnya yang seharusnya. Lana amaluna wa lakum amalukum. Jadi keadaan mereka para wali itu ya keadaan mereka sudah itu, mau entah dia jadi 9, mau entah dia jadi 10, itu ya haknya Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi liman yasha, kan begitu. Jadi intinya mau yakin atau tidak, ini bukan hal iman kan sebenarnya. Jadi tidak usah dipermasalahkan gitu maksud kita. Jadi ini bukan masalah hal iman. Kalau mampu diimani, dipercaya ya silahkan. Kalaupun tidak juga kan tidak akan bermasalah gitu sebenarnya. Tapi ini mukarram, tuduhannya daripada Heri Pras ini menyatakan Guru Sekumpul sesat. Dan ini selain menyesatkan Abah Guru Sekumpul, orang ini mengajak para pecinta Abah Guru Sekumpul untuk berbalik membenci Abah Guru Sekumpul. Ini yang jadi permasalahannya. Begitu ya. Jadi beginilah kalau menurut pandangan kami yang doib ini, ya kan. Jadi kalau mengatakan pada orang anta kafir, maqala li akhihi anta kafir, gitu kan. Barang siapa yang mengatakan pada sesama muslim bahwa engkau itu kafir misalnya, falladhi yaqul kafir,
Maka yang berkata itu sebenarnya yang kafir. Jadi ini yang menjadi permasalahan sebenarnya kan. Jadi ketika kita mengatakan seseorang itu sesat, apa kapasitas kita mengatakan beliau atau orang itu sesat gitu kan? Karena yang bisa mengatakan itu sesat atau tidaknya itu kalau melanggar syariat itu kan. Adapun kalau keluar dari itu ya kan bukan menjadi menyesatkan atau tidak itu kesesatan. Seperti Panji Gumilang sudah jelas-jelas sesatnya kan. Nah kalau itu yang jelas kenapa tidak diinikan kan? Yang zohir yang lahiriahnya gitu kan. Secara nyatanya yang sudah bertentangan dengan agama begitu. Nah kalau yang ini kan seperti tadi kita bilang itu makom kita itu berbeda-beda. Kalaupun kita tak sependapat misalnya dengan istilah-istilah misalnya terbelah menjadi 8 jadi 9 ya misalnya, atau ruhnya para wali songo itu berada di kamarnya guru sekumpul. Ini makanya ini namanya karomah, itu yang luar daripada nalar sebenarnya kan. Jadi keluar daripada nalar seseorang manusia. Jadi makanya apa yang bisa sebenarnya begini kan, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang bisa terjadi kepada seorang nabi itu juga bisa terjadi kepada pewarisnya. Gitu. Jadi tidak ada yang mustahil sebenarnya. Tidak ada yang mustahil. Intinya adalah ketika kita percaya tentang hal itu ya silahkan ya. Yang tidak percaya pun tidak ada masalah sebenarnya. Yang perlu dijaga mungkin menurut kami ya jangan sampai menuhankan. Itu sih yang memang ini kan. Atau jangan menyatakan bahwa ini lebih mulia nantinya guru ini misalnya atau syekh ini daripada Rasulullah SAW. Nah, kalau itu yang mungkin mau dijaga, nah caranya yang keliru menurut kita gitu. Jadi bagaimana membuat, makanya kita di Nahdlatul Wathon misalnya kita ini kan Maulana Syekh itu mengatakan kita ini adalah orang-orang yang setia gitu, bukan yang istilahnya itu fanatik buta gitu ya kan. Nah kalau itu yang mau dijaga silahkan, tapi dengan cara yang baik misalnya gitu. Menurut kami sih seperti itu. Tapi malah kita yang membela guru sekumpul itu dikatakan taklid buta. Tapi kami membela itu berlandaskan Quran, hadis dan pendapat-pendapat ulama yang kami sampaikan. Tapi malah orang yang membela Heri Pras ini mengatakan tidak memakai dalil, tidak memakai Quran, hadis, pendapat ulama, akan tetapi kita yang dikatakan taklid buta, tapi tidak sadar dirinya taklid buta. Siapa sebenarnya taklid buta itu? Ya makanya begitu, taklid buta kan misalnya. Kan begini kalau dalam Al-Quran ya kan. Jadi dalam Al-Quran kan dijelaskan itu orang-orang yang nanti di akhirat itu akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Dari akhirat ya. Mereka bertanya nanti, kenapa kami dikumpulkan buta padahal kami di dunia dulu bisa melihat ya. Jadi Allah kan jelaskan di dunia kalian itu buta hati bukan buta mata gitu. Jadi taklid buta sebenarnya artinya tidak boleh terjadi taklid buta itu kecuali kepada seorang nabi. Makanya tak boleh kalau nabi Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah taklid buta. Maka istilah taklid buta yang kita katakan pada orang itu ya tidak pas sebenarnya ya kan. Tidak pas. Kenapa? Tanya sudah pada diri kita masing-masing sebenarnya, kembali kepada hati sebenarnya ya kan. Jadi kalau sesuatu itu kita katakan karena bagian, karena benci sebenarnya ya akan terlahir dari suara, dari kalimat kita. Mazaharafika mafika zohara min pika, kalau nggak salah kan gitu. Apa yang ada dalam hati itu akan keluar dari lisan kita itu. Nah, jadi orang yang kita membela misalnya, membela bukan membela sebenarnya, cuma ingin mengatakan yang sebenarnya, kebenaran, bukan membela guru sekumpul. Antum juga misalnya siapa namanya Pras misalnya, Pras, Tuan Paras misalnya kan. Antum kan orang muslim, beliau kan orang muslim juga, muslim. Sama dengan kita gitu. Kenapa hal-hal yang seperti itu yang harus dibahas maksud kita? Masih banyak loh PR kita di Islam ini. Bukan ini loh yang harus kita tonjolkan. Itu masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita itu teliti, banyak hal yang harus kita itu kaji gitu, bukan masalah ini. Kalau menurut saya umat Rasulullah itu sudah final kalau bagi saya. Ya umat Rasulullah sudah, mereka itu kan masuk surga semuanya kan kalau tidak salah itu dalam keterangan dalam Al-Qur'an. Summa awrasnal kitab alladzi nastafainahu min ibadina wa minhum
zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun lil khairat. Ini menurut Sayyid Alawi, ini 3 kelompok umat Rasulullah kan ini. 3 kelompok umat Rasulullah yang mereka ini ahlul jannah. Ya, adapun cara masuk surganya berbeda-beda tergantung dari tiga golongan ini. Pertama, zalimun nafsi. Apa itu zalimun nafsi? Orang-orang yang melakukan perintah Allah tapi juga melakukan larangan Allah juga gitu. Itu namanya zalimun nafsi. Orang yang muktasid artinya pertengahan. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, tapi masih melakukan makruh, masih melakukan syubhat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Itu adalah kelasnya para ulama-ulama gitu kan. Para ulama-ulama dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah zalimul nafsi, itu yang 50-50 itu yang mendapatkan syafaat dari Nabi gitu. Itu yang hisapnya panjang sekali, lama hisapnya. Setelah selesai dihisap ternyata dia itu akan masuk neraka sebenarnya. Disitulah syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka gitu. Adapun yang kedua, yang muktasid itu adalah hisab. Mereka dihisab tapi hisaban yasiro. Ya, jadi masuk surga tapi dihisab. Nah, yang ketiga itu yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Itu jadi udah final kalau menurut ulama-ulama kita tentang umat Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah barang siapa yang berkata amantu billahi tsumastaqim, selesai sudah sebenarnya. Final sebenarnya. Nah, jadi ada banyak hal sebenarnya PR kita gitu. Jadi apa yang saya kaitkan dengan yang pertama misalnya tadi. Ini kalau kita berbicara masalah Nabi dan Rasul misalnya. Nabi Adam itu kalau menurut kita berdosa enggak? Ya, Nabi Adam misalnya. Kemudian memakan kan melanggar larangan Allah itu. Kemudian Nabi siapa lagi itu? Nabi Ismail, bukan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim. Itu beliau pernah berbohong 3 kali loh itu dalam hadis Nabi. Pernah melakukan kebohongan. Nah, sekarang kita tanya, umat Islam berani nggak mengatakan Nabi dan Rasul itu berbohong? Ya kan, berdosa. Padahal mereka itu kan adalah maksum minaz-dzunub, tapi kenyataannya itu adalah mereka melakukan dosa kan. Janganlah taqraba hazihi syajarah. Jangan dekati, malahan beliau makan gitu. Nah, kapasitas kita sebagai seorang manusia biasa, bukan seorang rasul, maka kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama-ulama kita, min hasanatil abrar sayyiatul muqarrabun. Ya, sayyiatul muqarrabin gitu. Jadi dari kebaikan yang menurut kita kadang itu adalah sesuatu yang jelek menurut mereka yang di atas itu. Artinya tidak pantas kita mengomentari sesuatu yang lebih tinggi dari kita, derajat yang lebih tinggi dari kita. Itu mungkin yang mungkin bisa kami katakan. Terakhir ini masalah dia memasang gambar guru sekumpul merokok. Ini wali macam apa merokok? Nah, gimana menurut antum? Kan hukum rokok itu bagaimana itu? Menurut para mazhab kan sudah dijelaskan, merokok itu memang ada yang mengatakan haram, ya, tapi ada juga yang mengatakan itu adalah hal yang makruh, ya, yang makruh. Nah, ketika seseorang melakukan kemakruhan misalnya, apa yang nampak di pandangan kita itu kadang-kadang belum tentu yang kita belum tentu itu yang benar. Kan ada istilah fata morgana sebenarnya, ya kan? Dan itu satu. Kemudian yang kedua, kita kan kenal guru kita Syekh Yasin Isa Al-Madani, seorang musnidud dunia. Siapa yang nggak kenal beliau itu? Beliau itu kan merokok juga. Merokok dalam arti beliau pakai sisa. Gitu, ya kan? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu menurut kami adalah tidak membuat kewalian seseorang, ya, derajat seseorang akan turun gara-gara hal-hal yang kecil itu maksud kita. Jadi betapa tidak, misalnya ada orang yang tidak merokok, mohon maaf, ada yang tidak merokok misalnya, tapi ibadah malamnya misalnya nggak pernah bangun malam, ya kan? Maka lebih baik sih orang itu merokok saja, tapi qiyamul lailnya bagus, kan begitu sebenarnya kalau kita mau kait-kaitkan hal-hal yang seperti itu. Jadi merokok dan tidak merokok menurut kami ya bukan menjadi ukuran orang itu dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang wajar. Kan begini makanya dalam Al-Qur'an kalau tidak salah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kita itu mensucikan diri, menganggap diri suci itu. Kenapa? Karena begini, guru sekumpul siapa yang nggak kenal beliau, kelas luar biasa, kelas dunia kelasnya begitu kan, ya. Kemudian yang mengomentari ini siapa gitu kan, pesilat. Makanya itulah maksud kita baca kitab gimana gitu ya kan. Nah, jadi
Intinya begini, apa namanya yang kita mau katakan lah, yang seperti yang tadi sudah kita ini kan, guru sekumpul itu adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang beliau katakan, mohon maaf, apapun yang beliau katakan itu bisa saja itu di luar sadar beliau. Nah, tinggal kita yang menjadi pengikut-pengikutnya, yang seperti tadi yang saya katakan, jangan sampai kita menuhankan. Kan syarat keimanan seseorang itu harus Rasulullah itu adalah yang paling terhebat, yang paling luar biasa gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya begitu, ya. Tapi bukan berarti misalnya ada orang yang begini sebenarnya, kalau saya lihat ada orang yang melihat ketika haulnya guru sekumpul itu kan ramainya luar biasa se-Asia Tenggara gitu. Iya. Kenapa ketika maulid itu kan tidak seperti itu di situ? Martapura. Iya, seperti tidak di Madinah misalnya. Ya satu di Madinah kan itu karena ada teman-teman kita yang mohon maaf yang mazhabnya berbeda dengan kita. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan Rasulullah, di guru sekumpul itu ya mungkin mohon maaf, mungkin buih di lautan kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Ya misalnya beliau di Martapura itu luar biasa ramainya orang. Rasulullah coba di seluruh dunia, cuman nggak di satu tempat kan gitu. Kalau guru sekumpul kan di satu tempat itu, makanya nggak bisa kita bandingkan guru sekumpul dengan Nabi SAW. Waliyazubillah, nggak bisa itu. Nah, jadi kalau itu poinnya yang menurut mereka itu yang keliru, itu yang harus dijelaskan gitu. Lebih baik diam ya. Iya, lebih baik diam. Haza zamanus sukut sebenarnya. Haza zamanus sukut waluzumul buyut waridad bil qud hatta antamut kan gitu. Ya. Nah, jadi adapun hal-hal yang apa namanya seperti tadi kita katakan, kalau ingin memperbaiki orang ya harus dengan cara yang baik. Ya bisa saja mungkin mohon maaf Pak Pras, mungkin Anda ingin untuk menaikkan viewer, menaikkan itu. Nah, jadi hati-hati juga bermain dengan dalam hal itu gitu. Jangan bisa ulama dipermainkan. Iya, makanya jadi jangan sampai ingin mendapatkan ketenaran misalnya dengan hal yang menghina dan lain sebagainya. Memang lazim sudah kaedah mengatakan seperti yang saya katakan kemarin itu, kalau mau berbeda ya kalau mau terkenal ya berbeda. Khalid turab ya. Jadi kalau Anda komentari guru sekumpul dengan niat misalnya ingin menaikkan ini ya akan kembali ke situ sudah, nantinya bisa kita akan lihat. Intinya begini, maka nalillah bahwa muttasil wa maka naligairillah bahwa mumpasil. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Satu untuk hari Pras apa ini? Anak uhibbuka ya gitu. Jadi saya mencintaimu gitu ya kan. Kita tidak ada ini dan itu. Semoga kita diberikan iman yang kuat, itu saja, dan dipertemukan nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami. Tidak ada ini dan itu kan. Jazakumullah khair al-jaza al-mukarram Tuan Guru al-Fadil al-Kiram Abdul Hafiz As-Solati.